Fantastic Beasts and Where to Find Them mengawali kisahnya dengan berita kaburnya seorang penyihir yang sangat berbahaya di berbagai surat kabar. Berita tersebut menggemparkan dunia sihir karena menimbulkan kemungkinan akan tereksposnya keberadaan para penyihir. Newt Scamander adalah seorang magisologis. Ia berkeliling dunia demi penelitiannya terhadap satwa-satwa magis. Kini, ia tengah berada dalam sebuah kapal yang segera berlabuh di New York. Ia mengubah pengaturan kopernya kepada mode khusus untuk mengelabui petugas yang melakukan pemeriksaan sehingga mendapatkan izin masuk ke New York. Sementara itu, di New York, sebuah tim kepolisian tengah memeriksa puing-puing bangunan. Mereka mencari penyebab hancurnya bangunan tersebut. Tidak ada yang menyadari kehadiran seorang lelaki bersetelan hitam yang ikut memeriksa puing-puing itu. Tiba-tiba, sesuatu melesat keluar dari dalam tanah, disertai suara gemuruh. Sesuatu tak kasat mata itu meratakan jalanan dari bawah segera setelah ia kembali memasuki tanah dan lenyap begitu saja. Newt yang tengah berjalan-jalan di perkotaan melihat sebuah demonstrasi. Seorang wanita tengah berorasi tentang keberadaan kaum penyihir yang berbahaya. Saat wanita itu tiba-tiba memanggil Newt, Nibbler, salah satu hewan ajaib miliknya, terlepas dan masuk ke dalam sebuah bank. Newt bergegas mengikutnya dan bertemu dengan seorang lelaki bernama Jacob Kowalski dalam bank tersebut. What brings you here? Newt dan Jacob berpisah karena Jacob hendak menemui manajer bank, sedangkan Newt terus melacak jejak Nibbler yang menyukai benda-benda berkilau. Saat Newt dan Jacob bertemu kembali, si Nibbler telah berada dalam berangkas bank dan menikmati tempat penuh emas itu layaknya surga. Seorang karyawan bank memergoki mereka sehingga Newt terpaksa melakukan sihir untuk membawa mereka keluar dari tempat itu. Jacob melarikan diri saat Newt hendak menghilangkan memorinya. Newt bermaksud mengejar pria itu, tetapi seorang wanita bernama Tina Goldstein menemukan dan membawa Newt ke Mekusa. Mekusa adalah kementerian sihir di Amerika. Tina membawa Newt untuk memeriksanya karena terlihat membawa hewan peliharaan dan melakukan sihir terhadap kaum non-sihir. Berpindah di Kementerian Sihir Amerika, Tina sebenarnya tidak lagi bertugas sebagai Auror. Ia juga gagal membuktikan isi koper Newt kepada atasannya. Padahal, Newt pun terkejut melihat isi kopernya dan menyadari bahwa koper itu tertukar dengan milik seseorang yang berpapasan dengannya di bank tadi, yaitu Jacob. Maka, Newt dan Tina pun segera melacak jejak Jacob. Mereka menemukan pria itu di rumahnya dan sedang menderita gigitan dari salah satu hewan peliharaan Newt. Di situ, Newt pun mengetahui beberapa binatang ajaibnya telah terlepas dan kini berkeliaran di New York. Karena tidak mungkin menghapus ingatan Jacob ataupun meninggalkannya dalam kondisi terluka, mereka memutuskan membawa laki-laki itu ke rumah Tina. Jacob sangat terpesona kepada sepupu Tina yang bernama Queenie. Setelah makan malam, Newt dan Jacob pun menginap di rumah Queenie. Namun, bukannya tidur, Newt malah mengajak Jacob untuk memasuki kopernya. Jacob terkejut melihat bagian dalam koper Newt yang sangat luas. Newt membuat sebuah ramuan untuk mengobati luka Jacob, lalu mengajaknya untuk melihat bagian lain dalam kopernya. Jacob sangat mengagumi berbagai keajaiban yang ditemuinya. Ia bahkan menikmati ketika menemani Newt mengurus binatang-binatang ajaib yang dipeliharanya dalam koper tersebut. Di situ, Jacob menemukan sebuah gumpalan hitam yang tampak hidup dan terlihat jahat. Newt menjelaskan bahwa itu adalah Obscurus, sebuah parasit yang lahir akibat praktik menekan kekuatan sihir dalam diri seseorang agar tidak terdeteksi oleh kaum non-sihir. Sementara itu, di New York,
sebuah fenomena tidak kasat mata yang sangat kuat menyebabkan kematian seseorang senator bernama Henry Shaw. Para penyihir segera mengadakan pertemuan untuk membicarakan peristiwa yang membahayakan komunitas sihir itu. Newt dan Jacob menelusuri New York untuk menemukan hewan-hewan sihirnya yang terlepas. Mereka menangkap dan mengembalikannya ke dalam koper Newt. Saat keluar dari koper untuk kesekian kalinya, Newt dan Jacob telah berada di tengah pertemuan para penyihir yang dipimpin oleh Presiden Makusa. Ternyata, Tina diam-diam mengikuti mereka, lalu mengambil kesempatan untuk membawa koper Newt dan melaporkannya ke Kementerian Sihir Amerika. Tindakan Tina itu justru membuat petugas Makusa menangkap Newt dan Jacob. Makusa juga menangkap Tina karena diduga berkomplot dengan Newt. Percival Graves, atasan Tina, menimpakan kesalahan kepada mereka bertiga dan memutuskan untuk memberi hukuman kepada ketiganya. There used to be more of them, but when we were still being hunted by muggles. Namun, Newt mengambil risiko untuk menyelamatkan Tina dengan bantuan satwa-satwa ajaib yang masih bersamanya. Come on. Di sisi lain, Queenie yang mengetahui penangkapan itu pun berinisiatif untuk mengambil koper milik Newt dan menyelamatkan Jacob. Percival Graves menemui seorang anak laki-laki bernama Credence. Credence selama ini hidup dalam sebuah panti asuhan milik Mary Lowe, wanita yang berorasi dalam demo anti penyihir. Mary Lowe kerap menyiksa Credence dan anak-anak asuhnya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sihir. Graves membujuk Credence untuk mempertemukannya dengan seorang anak di panti asuhan. Graves menduga anak itu melakukan obskurial dan bertanggung jawab atas kematian Senator Shaw. Berhasil melarikan diri dari Makusa, Newt, Tina, Queenie, dan Jacob mulai mengumpulkan kembali satwa-satwa ajaib Newt yang terlepas. Kali ini, mereka melakukannya sambil menghindari kejaran dari para Auron Makusa. Sementara itu, di panti asuhan, Credence tidak tahan dengan tindakan Mary Lowe dan memunculkan Obscurus yang sangat kuat dari dalam dirinya. Mr. Graves terkejut mendapati Credence adalah anak yang selama ini dicarinya. Namun, Credence kini tidak bisa lagi membendung amarahnya. Ia menjelma menjadi Obscurus raksasa dan memporak-porandakan seisi New York. Look after my creep. Tina dan Newt mengejar Credence hingga ke terowongan kereta bawah tanah. Para anggota Makusa telah menyegel tempat tersebut dengan mantra pelindung demi menghindari massa yang kini telah berkerumun di depan stasiun kereta itu. Sementara Newt dan Tina berusaha menenangkan Credence, Mr. Graves muncul dan ingin agar Credence mengikutinya. Saat Credence hampir merasa tenang, para Auror Makusa muncul dan langsung menyerangnya. Credence terlihat tidak mampu bertahan lagi. Graves sangat menyayangkan tindakan Makusa ini. Ia pun mengakui niatnya untuk melepaskan Obscurus itu demi meneror kota New York. Presiden Makusa mengeluarkan instruksi dan para Auror mulai menyerang Graves. Namun, Mr. Graves terlalu kuat dan mengalahkan mereka semua. Bahkan, Graves menjadikan Newt sebagai bulan-bulanan. Akan tetapi, Newt yang cerdik berhasil menggunakan salah satu hewan buasnya untuk meringkus Graves dan membongkar penyamarannya. Semua orang terkejut melihat sosok Greenwald di balik wujud Graves. Makusa menangkap Greenwald dan menjebloskannya ke penjara. Thank you. Leo. Namun, segala yang terjadi membuat keberadaan komunitas sihir semakin rentan untuk diketahui kaum non-sihir. Satu-satunya cara adalah menghilangkan ingatan seluruh kaum non-sihir di New York, dan itu adalah hal mustahil. Akan tetapi, Newt memiliki sebuah ide,
ia melepaskan Frank, sebuah Thunderbird miliknya, dan meminta Frank untuk menyebarkan ramuan penghilang ingatan melalui hujan di seluruh kota. Sementara kaum non-sihir berangsur-angsur kehilangan ingatannya, para anggota Makusa memperbaiki setiap kerusakan infrastruktur yang ada. They won't remember anything. Sayangnya, Presiden Makusa menginstruksikan Newt dan kawan-kawannya untuk menghapus ingatan Jacob Kowalski juga. Maka, dengan berat hati, Newt, Tina, dan Queenie mengantar Jacob untuk berpisah dengan mereka. Saat itu, Queenie tampak sedih karena ia dan Jacob mulai saling menyukai. Jacob mendapati dirinya berada di tengah hujan pun pergi dengan bingung. Keesokan harinya, Jacob tengah berangkat menuju pabrik pengalengan ikan tempat ia bekerja seperti biasanya. Jacob sebenarnya ingin mengembangkan bisnis dengan membuka sebuah toko roti. Ia telah mengajukan pinjaman ke bank, tetapi mendapat penolakan karena tidak memiliki jaminan. Tiba-tiba, seseorang melintas dan menabraknya, membuat kopernya terjatuh. Jacob melihat koper miliknya kini penuh dengan kulit telur yang terbuat dari perak. Ia menggunakan perak-perak itu sebagai modal untuk membuka toko roti dan mulai bisnisnya. Di pelabuhan, Tina mengantar Newt yang akan kembali ke London. Sebenarnya, Newt mengunjungi Amerika untuk mengembalikan Thunderbird-nya ke habitat aslinya di Arizona. Akan tetapi, sebuah insiden membuat Newt harus melepaskan burung raksasa itu di New York. Karena urusannya telah selesai, Newt harus segera pulang dan meneruskan pembuatan bukunya. Ia pun berjanji akan mengunjungi Tina setelah menyelesaikan bukunya, dan film berakhir.